Jadi Allah tuh nggak butuh taatnya kita, Allah nggak butuh tobatnya kita dari maksiat. Allah nggak terganggu kok sama maksiat kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat, walaupun sudah bunuh 100 orang kan itu, yang riwayat itu. Jadi apa yang dimaksud bersandar kepada amal? Orang yang moodnya tinggi kalau ada amal, moodnya rusak jika tidak beramal. Berarti dia tidak menyaksikan bahwa yang menggerakkan dia selama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih merasa ada peran dirinya dalam taat. Iya, apabila Bapak belum bertemu seorang guru mursyid rohani, Bapak bisa membuat indikator itu, baca kitab Imam Ghazali jilid ketiga, Ihya Ulumuddin, atau ringkasannya bab 21. Ringkasan Ihya Ulumuddin bab 21 sampai selesai baca. Nanti ada di bab riya, sebab-sebab riya, ciri-ciri riya, cara membersihkan riya. Ada semua Pak di situ. Kalau Bapak gengsi mau berguru atau Bapak sibuk, bacalah buku itu. Tapi biasanya orang udah malas berguru, malas baca juga, ya Pak ya. Nah, tapi semoga Bapak tidak termasuk dua-duanya yang pemalas itu ya. Semoga ketemu gurunya. Apakah dengan cara membuat indikator begitu kita bisa? Ya itu kan yang terbayang oleh Bapak. Ada yang di dalam itu lagi yang tidak terbayang. Dokter ahli bedah itu dia bisa melihat sesuatu yang kita nggak lihat, ya gak? Kita sih ngeliatnya biasa aja, bagi dia sesuatu, karena dia punya teknologi, dia punya alat. Ada satu hal, dia punya pengalaman. Nah itu yang mahal Pak. Pengalaman itu mahal, itu skill yang luar biasa. Nah, mursyid guru-guru rohani ini punya pengalaman membersihkan kolbunya, lalu membersihkan kolbu orang lain. Itu yang mahal ya. Silakan ditemui Pak ya. Jadi indikator ini nanti akan tambah sempurna kalau Pak baca buku ringkasan Ihya Ulumuddin mulai bab 21 insyaallah ya. Ada lagi Pak cukup? Ya. Aku pernah baca di iklan juga yang di rumahnya. Jangan bersandarkan pada amal. Oke. Bagaimana kalau orang yang bertawasul dengan amalnya? Nah, beda. Ini terjemahan yang masalah Pak. Ini pertanyaan bagus. Di hikam ada sindiran atau larangan bersandar dengan amal. Ini kita bacakan teksnya. Min alamatil i'timad. Hikam pertama itu. Tanda-tanda orang yang i'timad. Dia bersandar kepada amalnya. Ketika terjebak maksiat, zalal bahasa Arabnya, maka terjadi nuqsanur raja ya. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Bapak goncang ketika maksiat, putus asa kepada Allah, muncul rasa tidak pede lagi beribadah kepada Allah. Kalau terjebak maksiat, berarti kita ini baru hamba amal, belum hamba Allah gitu. Contohnya nih, kalau hari ini zikirnya banyak, doanya pede nggak? Kalau hari ini doanya dikit, doanya nggak pede. Saya mau tanya, Tuhan Allah saat kita doa banyak sama nggak dengan Allah saat kita doa sedikit atau zikir sedikit? Sama, benar sama. Allah yang kita sembah saat kita sembah sama nggak dengan Allah saat kita maksiat? Sama aja. Apakah Allah berubah, bertambah kaya dengan taat? Apakah Allah terganggu dengan maksiat kita? Enggak. Maksiat itu Pak, yang terganggu diri kita sendiri. Jadi maksiat itu kenapa diharamkan? Karena mengganggu kita sendiri kepada Allah. Allah itu nggak mau hambanya terganggu koneksinya dengannya. Karena itu membahayakan diri kita. Itu maksudnya. Jadi Allah itu nggak butuh taatnya kita, Allah nggak butuh tobatnya kita dari maksiat. Allah nggak terganggu kok sama maksiat kita.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Walaupun sudah bunuh 100 orang kan itu yang riwayat itu. Jadi apa yang dimaksud bersandar kepada amal? Orang yang moodnya tinggi kalau ada amal, moodnya rusak jika tidak beramal. Berarti dia tidak menyaksikan bahwa yang menggerakkan dia selama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia masih merasa ada peran dirinya dalam taat. Kita kalau taat yang kita lihat Allah. Kalau maksiat yang kita salahkan diri kita. Walaupun semuanya dengan izin. Ada nggak di dunia, di alam semesta ini terjadi sesuatu tanpa izin Allah? Nggak ada. Ustadz kalau begitu berarti maksiat dengan izin Allah? Iya. Kalau enggak berarti ada Tuhan selain Allah yang mengizinkan terjadi maksiat. Dua dong Tuhannya. Bahaya enggak? Nah, itulah akidah Qadariyah. Kenapa kemudian dianggap sesat oleh para ulama? Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat. Walaupun hadisnya bermasalah ya. Baik. Terjawab Pak? Ya. Cukup? Apa lagi? Oh ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Firman. Mohon izin bertanya guru, apakah kita memilih guru itu salah atau berdosa karena kita punya kecenderungan terhadap guru yang kita cintai? Terima kasih. Senang, bagus. Kecenderungan kepada guru akan membuat seorang murid gampang menerima apapun kata-kata guru. Jadi ada metode menghafal tanpa menghafal, Pak. Ini saya sudah amalkan, lakukan dan bertahun-tahun. Apa itu? Mencintai guru. Bukan cinta nafsu ya. Cinta batin, cinta ruh. Saya dulu kalau belajar bahasa Arab itu susah atau mudah, Pak? Susah. Tapi bagi saya kok mudah. Karena saya cinta sama guru saya. Jadi cukup ingat wajahnya, semua kosakata yang sulit itu muncul semua. Cukup ingat cara dia mengajar, semua gramatikal bahasa Arab saya ingat. Maka nggak ada ayat di Quran kecuali kita bisa mengikrabnya, Pak. Dulu, sekarang masih ingat apa enggak? Insya Allah masih ingat lah ya. Waktu itu saya masih ingat persis kalimat-kalimatnya. Bagaimana cara menjelaskan gramatikal ini, bagian ini. Dulu kita betul-betul terasa ya. Cuma dengan tambahnya umur hafalan itu berkurang, cinta sih tidak berkurang ya. Jadi apakah salah kalau cenderung kepada guru? Tidak, itu bagus. Teruskan itu, kirimkan doa kepadanya. Jika dia masih hidup, kirimkan hadiah untuknya ya, hadiah tanda cinta. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Kalau sudah cinta, itu teringat. Dan ingatan ruh ini hebat. Sekali dia ingat, di sono ingat. Bapak sering-sering aja kirimin Fatihah ke saya, biar saya mau datang lagi. Baik, cukup ya. Semoga kajian ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mansurna, wansur man nasarana, wansur man nasradina. Ya Allah, bantu kami. Bantulah kami dalam membantu agama-Mu. Allahumma inna ala dzikrik. Ya Allah, nama-Mu sangat berat. Bantu kami menyebut nama-Mu. Ya Rabb, ya Zahir, ya Batin. Di dalam kalbu kami, dalam diri kami ada maksiat yang tersembunyi. Wahai